Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan Kitab As-Siyam dari kitab Matan Abi Syuja'. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu li kulli yawmin mud. Kemudian beliau di sini menjelaskan tentang seorang yang meninggal dan memiliki tunggakan puasa Ramadan. Apa kewajibannya? Kata beliau, siapa yang meninggal wa alaihi siyam, dan dia memiliki tunggakan puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan, ut'ima anhu likulli yawmin mud, maka diberikan makan untuknya, diberi makan untuknya, itu dibayarkan fidyah baginya untuk setiap harinya dengan memberi 1 mud. Iya. Ini pendapat yang disebut di sini oleh penulis, bahwa siapa yang meninggal dan punya tunggakan puasa tidak diganti dengan puasa, tapi diganti dengan memberi makan. Diganti dengan memberi makan. Ini pendapat di kalangan sebagian ulama. Dan ada pendapat yang lebih kuat daripada ini, yang sejalan dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuh." Siapa yang mati, siapa yang meninggal dan dia punya tunggakan puasa, maka puasanya dibayar, dipuasakan oleh walinya. Dan wali yang dimaksud adalah keluarga si mayit dari ahli warisnya. Dari ahli warisnya. Iya. Jadi kalau misalnya seorang meninggal dan punya tunggakan puasa 30 hari, dan dia memiliki 30 ahli waris, kemudian 30 orang ini mempuasakan untuknya, setiap orang mempuasakan 1 hari, maka hal tersebut telah cukup untuk 30 hari. Sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan selainnya dalam kejadian, dalam contoh yang saya berikan tadi. Iya. Jadi hadits man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu ini tegas menunjukkan bahwa siapa yang meninggal dan punya tunggakan puasa dipuasakan oleh walinya. Tidak diberi makan, tapi dipuasakan. Dan tunggakan puasa yang dimaksud di sini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Yang terkuatnya, tunggakan puasa berlaku untuk puasa wajibnya yang ia telah memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Iya. Karena itu para ulama membagi orang yang meninggal tidak lepas dari 2 keadaan. Orang yang meninggal dan dia memiliki tunggakan puasa tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggal dalam keadaan dia belum memiliki kesempatan membayar. Contoh, seorang mendapati bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan dia sakit. Kemudian masuk bulan Syawal, ia masih sakit. Begitu menginjak
bulan Dzulqa'dah ia meninggal. Jadi dia punya tunggakan 10 hari, belum ada kesempatan untuk membayarnya karena masih sakit. Maka orang yang seperti ini gugur terhadapnya kewajiban. Tidak ada kewajiban berpuasa terhadapnya dan tidak ada kewajiban terhadap ahli warisnya untuk membayarkannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan usahanya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini di luar kemampuannya. Keadaan yang kedua, kalau dia meninggal dalam keadaan ia telah memiliki kesempatan untuk menggantinya. Contoh, dia sakit di bulan Ramadan 10 hari. Masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dia sehat. Di bulan Muharram dia meninggal. Meninggal dalam keadaan dia punya waktu 3 bulan untuk membayar. Nah, inilah yang kita bahas tadi, bahwa puasanya digantikan oleh siapa? Digantikan oleh walinya. Ini kesimpulan yang terkuat untuk pembahasan ini. Walaupun penulis di sini beliau menguatkan pendapat yang lain. Baik. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang puasa orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Kata beliau, wasyaikhu al-haribu idza ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin mudda. Dan seorang kakek al-harim yang sudah sangat rentah sekali, orang yang sudah sangat sepuh, idza ajaza anis shaum, apabila dia sudah tidak mampu berpuasa, yuftiru, boleh dia berbuka. Ya, karena memang tidak mampu lagi berpuasa, dia berbuka. Wa yut'imu an kulli yawmin mudda, dan ia memberi makan untuk setiap harinya 1 mud, memberi makan, membayar fidyah. Ya, kalau dikatakan memberi makan, itu artinya apa? Membayar fidyah. Di sini orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Ingat ya, orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Karena ada orang tua sudah tua tapi masih mampu berpuasa. Nah, adalah guru kami, Syekh Abdul Aziz Ibn Aqil. Umur beliau sudah lebih 100 tahun. Yes. Tiap Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah, beliau pasti ada di Mekah, mengajar di Masjidil Haram dalam keadaan berpuasa di Ayyamul Bid. Umurnya sudah lebih 100 tahun. Jadi, tidak semua orang tua tidak mampu berpuasa. Yang dimaksud di sini orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Kalau dia tidak mampu lagi berpuasa, silahkan dia berbuka, tetapi dia memberi makan 1 mud untuk setiap orang miskin, membayar fidyah untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Baik, di sini beliau terangkan tentang membayar fidyah. Ya. Bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Dan ini masuk ke dalam keumuman ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang punya kemampuan berpuasa, kemudian dia berbuka, maka dia membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan 1 orang miskin. Ini ayat dahulu untuk kaum muslimin di awal-awal Islam. Awal-awal disyariatkannya puasa, diberi keringanan. Siapa yang ingin berbuka, boleh berbuka, tapi dia membayar fidyah. Namun syariat ini dihapus setelah itu. Dihapus oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, hendaknya dia berpuasa. Begitu hukum ayat ini terhapus, tidak seluruh kandungannya terhapus, diperkecualikan darinya beberapa orang. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam menafsirkan ayat,
sebagaimana dalam riwayat Ibnu Jarud dan selainnya. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini memiliki hukum hadits marfu. Ibnu Abbas berkata bahwa ini ayat terhapus hukumnya kecuali untuk 4 orang. Jadi terhapus hukumnya kecuali untuk siapa? 4 orang. Yang pertama adalah untuk orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Dia membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Sakit yang menurut ahli kedokteran penyakitnya tidak ada obatnya. Tidak bisa sembuh lagi. Iya. Dan penyakitnya ini menghalangi dia dari berpuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah perempuan yang hamil, yang mengkhawatirkan kandungannya. Dan yang keempat adalah perempuan yang menyusui, yang mengkhawatirkan anak yang dia susui. Jadi ini 4 orang yang diperkecualikan membayar fidyah. Tetap membayar fidyah. Iya. Baik. Kemudian penulis menyinggung perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Kata beliau, wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata. Dan perempuan yang hamil serta perempuan yang menyusui, kalau keduanya khawatir terhadap diri-diri mereka berdua, keduanya boleh berbuka, tapi keduanya membayar qadha. Keduanya membayar qadha. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qadha wal kaffara an kulli yawmin mud. Tapi kalau keduanya khawatir terhadap anaknya, keduanya berbuka dan keduanya membayar kafara, membayar qadha serta membayar kafara, yaitu membayar fidyah. Setiap harinya memberi makan 1 mud untuk orang miskin. Baik. Sini penulis rahimahullah, ya. Ini pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Mereka memberikan rincian untuk perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Jadi punya rincian dalam perempuan hamil dan perempuan menyusui. Rinciannya sebagai berikut. Kalau perempuan hamil dan menyusui, mereka berbuka karena alasan kemaslahatan diri sendiri, maka kewajibannya membayar qadha saja. Sebab ini dihukum orang yang sakit. Dihukum orang yang apa? Orang yang sakit. Dan orang yang sakit kewajibannya apa kalau dia sakit? Kewajibannya hanya membayar qadha saja. Ya, dan insyaallah akan datang ya penyebutannya. Dia hanya membayar qadha saja kalau dia sakit. Ya, maka seorang perempuan dia menyusui, anaknya kalau tidak disusui tidak ada masalah, mungkin sudah bisa mengkonsumsi makanan dari selain air susu ibu, tidak membahayakannya. Tapi si ibu sendiri dia berbuka karena kemaslahatan dirinya. Maka di sini dia dianggap orang sakit. Dianggap orang yang apa? Orang yang sakit. Ya. Karena itu wajib membayar qadha. Tapi kalau misalnya ya, perempuan yang menyusui ini dia berbuka karena khawatir akan anaknya, kalau dia misalnya berpuasa akan menyebabkan ASI-nya berkurang atau tidak keluar dan ini membahayakan anak, dia berbuka karena membahayakan anaknya. Ya, maka di sini kewajibannya 2. Dia membayar qadha dan membayar fidyah. Membayar qadha dan membayar fidyah. Ini pendapat penulis. Demikian pula bagi perempuan yang hamil. Kalau dia hamil, khawatir terhadap dirinya, maka hukum orang sakit. Tapi kalau dia hamil lalu berbuka karena khawatir terhadap dirinya, hukumnya hukum orang sakit. Dia bayar apa tadi? Qadha saja. Tapi kalau dia berbuka khawatir terhadap janin yang dia kandung, maka di sini dia apa? Bayar qadha dan bayar fidyah. Ya. Baik. Ini saya pahamkan dulu pendapat dari penulis rahimahullah. Dan ada pendapat yang lebih kuat daripada ini. Pendapat yang lebih kuat bahwa perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, kalau keduanya berbuka karena alasan anak yang disusui atau karena janinnya,
maka kewajibannya hanya membayar fidyah saja, tidak membayar qada. Ya. Sebab ini yang diperkecualikan dari ayat dalam penafsiran Ibnu Abbas. Dan ini nas yang paling baik di dalam masalah ini. Ya, pendapat-pendapat yang lain dari uraian pendapat ulama dalam masalah, ada beberapa pendapat ya. Ya, banyak dari pendapat tersebut memakai ijtihad dan ra'i. Ya. Dan lebih indah kalau kita berpegang dengan athar dari sahabat. Telah syah dari 3 orang sahabat. Sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Syarhul Umdah. Telah syah dari 3 orang sahabat, mereka memberi fatwa tentang membayar fidyah. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka di kalangan sahabat. Dan saya sudah sebutkan riwayat Ibnu Abbas, beliau hanya membatasi membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Nah, kalau begitu saya simpulkan bahwa perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui keadaannya dibagi 2. Yang pertama, kalau mereka berdua berbuka karena kemaslahatan dirinya sendiri, maka ini dihukum orang yang sakit. Dia membayar apa? Membayar qada. Ya. Keadaan yang kedua, kalau dia berbuka, keduanya berbuka karena khawatir terhadap anak yang dia susui atau khawatir terhadap janinnya, maka di sini kewajibannya apa? Hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja. Dan ini saya katakan tadi, ada silang pendapat di kalangan ulama, dan insyaallah taala ini pendapat yang lebih kuat. Sejalan dengan athar dari para sahabat itu tadi. Ya, dan ini saya pandang lebih afdal daripada kita berpegang dengan kita kiaskan kepada orang yang sakit, dikiaskan kepada ini dan itu. Iya. Baik. Dan ini tentunya ada sudut-sudut pembahasan dalam pembahasan ilmu usul fikih dan selainnya. Yang jelas saya sendiri menyimpulkan kesimpulan yang saya terangkan tadi, dan saya jelaskan bahwa di dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, kalau misalnya ada yang membaca fatwa dari Syekh bin Baz, dari Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, selain dari apa yang kita terangkan, memang saya sudah terangkan bahwa ada pendapat-pendapat lain di kalangan para ulama di dalam masalah. Setelah penulis menerangkan tentang kewajiban membayar fidyah, beliau terangkan berapa kadar fidyah itu. Berapa kadar fidyah yang dibayar? Kata beliau, wa huwa rithlun wa thuluthun bil iraqi. Jumlahnya 1 rithl 1/3. 1/3 rithl dengan ukuran rithl Iraq. Ya. Ini tidak perlu kita terangkan berapa ukurannya, berapa jumlahnya dan seterusnya. Ya, sebab ini ya dipakai di kalangan ahli Irak. Adapun di kalangan penduduk negeri yang lainnya, mereka menghitung dengan hitungan di negerinya sendiri. Para ulama Dimashq, mereka hitung dengan rithl Dimashqi. Ya. Kita sisa kembali kepada ukuran mud. Ukuran mud itu sendiri. Mud 2 telapak tangan orang biasa. Itu yang disebut dengan mud. Dan 1 mud 4 sa'. 1 mud dihitung dengan 4 sa'. Iya. Baik. Dan dalam hal ini kalau dilebihkan, ya tentunya itu lebih bagus dan lebih selamat ya. Kemudian berkaitan dengan pembayaran fidyah ya, dan qada, 2 hal ini adalah pembayaran terhadap tunggakan puasa. Boleh diganti di hari-hari lain, di hari-hari mana saja. Ya, waktunya luas. Jadi kalau misalnya Ramadan ini dia punya tunggakan, karena dia haid, nifas, sakit, musafir, punya tunggakan puasa, maka silahkan dia berpuasa di hari-hari lain. Pada hari ini misalnya dia menyusui, hamil, dia tinggalkan puasa, silahkan dia memberi makan di mana saja di hari-hari lain. Tapi ingat, batasannya yang paling terakhir di bulan Sya'ban yang akan datang. Itu batasan paling terakhir. Kapan lewat Sya'ban tanpa udzur, maka dia dihitung berdosa. Iya. Tapi kalau ada udzur, tidak ada masalah ya kalau ada udzur. Seperti perempuan hamil melahirkan, ya, pas melahirkan nifas atau menyusui, tidak mampu berpuasa. Ya. Lepas Ramadan, hamil lagi. Ya. Setelah
melahirkan, dalam keadaan menyusui, hamil lagi. Terus berapa tahun? Ya, dia belum mampu membayar tunggakan puasanya. Ini disebut memiliki udzur. Kapan dia memiliki kemampuan, segera dia bayar. Segera dia bayar. Jelas ya? Tapi kalau tanpa udzur, dia dihitung berdosa. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana 'alayya siyamun min Ramadan, fama astati an aqdiyaha illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, saya memiliki tunggakan puasa Ramadan, saya tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Karena saya sibuk mengurus Rasulullah. Ya. Disebutkan batasan terakhir di Sya'ban, dipahami oleh para ulama itu batasan terakhir. Sebab kesibukan mengurus Nabi pada segala waktu. Tapi kenapa harus di bulan Sya'ban? Sebab memang ini terakhir, nggak boleh lagi lewat. Maka Aisyah harus menggantinya di bulan Sya'ban. Nggak boleh tidak. Jelas ya? Baik. Jadi selesai sudah berkaitan dengan pembayaran fidyah dan pembayaran qadha. Dan pembayarannya boleh dipisah-pisah. Ingin misalnya punya tunggakan puasa 10 hari. Ya. Ingin dia bayar di bulan Syawal 3 hari, di bulan Dzulqa'dah 3 hari, di bulan Dzulhijjah 4 hari, tidak ada masalah. Atau ingin dia cicil setiap bulan 1 hari juga tidak ada masalah. Ya. Dia punya tunggakan membayar fidyah. Dia memberi makan orang miskin. Setiap bulan 1 orang miskin. Setiap bulan. Selama 10 kali. Tidak ada masalah. Jadi boleh dipisah-pisah. Ya. Terkait dengan membayar fidyah. Ini perlu saya ingatkan dari sebagian kesalahan yang terjadi. Kadang seorang perempuan di bulan Ramadan dia hamil. Dia sudah tahu dirinya tidak mungkin berpuasa karena akan membahayakan janinnya. Ya, dari awal Ramadan dia sudah membayar fidyah 30. Dia beri makan. Dan ini keliru. Sebab dia membayar fidyah sebelum meninggalkan puasa. Ya. Jadi belum ada kewajiban puasa di pundaknya, dia sudah bayar. Ini tentunya tidak terhitung membayar fidyah. Jadi kalau dia baru meninggalkan puasa 10 hari, bayar fidyahnya 10 hari saja. Jangan bayar 30 hari. Nanti yang 20 harinya dihitung sedekah saja. Tidak dihitung membayar fidyah. Tidak syah sebagai fidyah. Ya kalau selesai 30, ingin dia bayar 30 sekaligus, tidak ada masalah. Dan juga tidak ada masalah, dia tinggalkan hari ini 1, besok dia bayar 1. Masuk hari kedua, di hari ketiga dia bayar lagi 1. Ini tidak ada masalah, sebab dia telah meninggalkan puasa. Jadi kaidahnya, pembayaran fidyah itu hanya dibayar setelah meninggalkan puasa. Fidyah yang dibayar untuk puasa yang telah ditinggalkan. Adapun puasa yang belum ditinggalkan, ya, tidak dibayarkan fidyah sebelum ditinggalkannya. Baik, ini ada pengumuman dari panitia. Tolong mobil dengan nomor polisi B7558 MI menghalangi mobil mau keluar. Saya ulangi ya, B7558 MI. Baik. Kemudian yang terakhir di sini dari pembahasan penulis. Di pembahasan puasa kata beliau, wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Kata beliau, dan orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan musafir, perjalanan yang panjang, yuftirani wa yaqdiyan. Keduanya boleh berbuka, tapi keduanya membayar qadha. Ya. Adapun untuk orang yang sakit dan musafir dimaklumi bahwa keduanya punya keringanan untuk berbuka. Tapi kapan mereka berbuka, wajib mengqadha di hari-hari lain. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau dia melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka dia ganti hari-hari yang dia berbuka itu, dia ganti dengan berpuasa di hari-hari lainnya. Dia ganti dengan berpuasa di hari-hari lainnya. Baik. Jadi seorang yang sakit dan musafir, hukumnya boleh untuk berbuka. Sisa yang perlu dirinci di sini, sakit yang bagaimana? Yang seorang itu dapat keringanan. Ya, jangan sampai seorang tertusuk duri, oh saya sakit. Ya. Atau misalnya ia kesandung batu, oh saya sakit. Ya.
sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memberatkannya. Sakit memberatkan. Sebab dispensasi, keringanan itu datang karena adanya apa? Adanya hal yang memberatkan. Ya. Tapi tidak harus sangat memberatkan. Cukup hal itu memberatkan, dia sudah digolongkan ke dalam orang sakit secara kebiasaan, maka itu adalah keringanan baginya. Boleh dia berbuka. Iya. Musafir juga demikian. Kapan dia melakukan safar, perjalanan, secara urf dia melakukan perjalanan, maka dibolehkan dia berbuka. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang yang mana yang paling afdal bagi musafir. Paling afdalnya, apakah dia berbuka atau berpuasa? Bagi seorang musafir. Tapi kalau berbicara apakah musafir boleh berbuka atau tidak, semua ulama sepakat bahwa musafir boleh untuk apa? Berbuka. Tapi kalau kita masuk ke dalam pembahasan yang mana yang paling afdal bagi musafir, dia berpuasa atau berbuka? Ya. Ini kadang menjadi sangat penting untuk dibahas, apalagi kalau ada yang membaca hadits, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan puasa di perjalanan. Nanti dianggap wajib berbuka karena bukan kebaikan. Iya. Ini hadits ada maknanya di kalangan ulama. Maksudnya di puasa yang memberatkan, yang mengakibatkan bahaya bagi orang tersebut, bukan kebaikan kalau dia berpuasa di situ. Dan ini hadits diucapkan oleh Nabi pada seorang yang dia melakukan puasa di perjalanan, ya, dalam keadaan dia sudah diteduhi, dipayungi oleh manusia, dikelilingi. Dia juga masih berpuasa. Maka Nabi berkata, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Ya, sudah dapat keringanan berbuka, dia kondisinya sudah tidak mampu, dia tetap berpuasa. Ini namanya membahayakan dirinya. Ini bukan kebaikan. Jelas ya? Adapun hukum berbuka itu sendiri bagi yang berpuasa, atau kalau dia ingin berpuasa, kalau dia mampu pada saat melakukan perjalanan, tidak ada masalah bagi seorang musafir. Baik, saya kembali kepada titik permasalahan yang ingin saya angkat. Bagi seorang yang musafir, yang mana yang paling afdal? Dia berbuka atau dia berpuasa? Jawabannya, kita perlu membagi perjalanan itu terbagi dua. Safar itu terbagi dua. Ada perjalanan yang meletihkan dan ada perjalanan yang tidak meletihkan. Kalau perjalanan yang meletihkan, afdalnya dia berbuka. Ini dari sisi afdalnya. Karena Nabi memerintah bagi orang yang letih, tidak sanggup, ya, untuk berbuka dalam banyak hadits. Tapi bagi siapa yang merasa memiliki kemampuan dan tetap ingin berpuasa, tidak ada masalah, tidak dilarang. Karena Nabi di perjalanan Fathu Mekah dan waktu itu di bulan Ramadan, seluruh para sahabat berbuka kecuali Nabi dan Abu Rawaha. Keduanya berpuasa. Dan di sebagian riwayat Nabi dilihat di sebagian tempat beliau menuangkan air di atas kepalanya saking panasnya. Dan tidak ada yang berpuasa di hari itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa puasa bagi di kondisi yang meletihkan, kalau dia mampu tidak dilarang. Tapi yang paling afdalnya dia apa? Dia berbuka. Ini perjalanan kalau meletihkan. Yang kedua, kalau perjalanannya tidak meletihkan. Kalau perjalanan tidak meletihkan, maka afdalnya adalah dia berpuasa. Itu yang paling afdal. Sebab itu lebih melepaskan tanggung jawabnya, lebih sejalan dengan makna Ramadan. Iya. Dan sepanjang tidak meletihkan, itu adalah hal yang ringan baginya. Hal yang ringan baginya. Maka itu yang paling afdal untuk dirinya. Ini kesimpulan tentang puasa bagi musafir. Baik, dengan ini selesai sudah kita membahas hukum-hukum seputar puasa dari Kitabus Shiyam yang terurai dalam buku Al-Ghaya wa Taqrib karya Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Nah, ya tentunya ada pembahasan-pembahasan yang kita belum sentuh ya, tapi mudah-mudahan disinggung dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Baik, saya baca beberapa pertanyaan. Empat kerusakan ilmu hisab dalam hitungan Ramadan. Belum lengkap.
Ustaz baru jelaskan 2. Oh iya. Baik, saya sudah terangkan tadi 2. 2 yang saya terangkan tadi apa? Yang pertama menyelisihi Al-Quran dan hadits. Yang kedua, menggunakan ilmu hisab dalam penentuan awal bulan. Itu artinya dia membuang jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia telah menyelisih kesepakatan para sahabat. Sebab Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan hal yang demikian. Iya. Kemudian yang keempat, kerusakan yang keempat, menyelisih kesepakatan para ulama. Menyelisih kesepakatan para ulama. Ana punya keinginan mendapatkan banyak kesempatan ta'lim, tapi di tempat ana hanya terdapat sedikit kesempatan ta'lim. Apakah ana harus pindah ke tempat yang lebih banyak terdapat ta'lim, sedangkan kondisi ekonomi pas-pasan? Bagaimana nasihat Ustaz? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik untuk saudara kita yang bertanya terhadap niat yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan untuk kita semua. Tentunya setiap hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka sepanjang hanya itu yang dia mampu, maka dia syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari kesempatan. Banyak orang yang ingin belajar ilmu agama tetapi sama sekali tidak ada kesempatan. Dan Allah tidak bukakan untuknya kesempatan karena dia sibuk dan terikat dengan sesuatu yang dia tidak bisa terlepas darinya. Tapi sepanjang dia mampu mengupayakan, tidak ada salahnya seorang itu mengupayakan. Iya. Dia mengupayakan mencari cara agar supaya dia lebih dekat kepada orang-orang yang gemar mempelajari ilmu di tempat-tempat yang banyak majelis-majelis ilmu, maka insyaallah taala itu adalah hal yang baik. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan hambanya kalau dia bertakwa kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kalau dia jujur di dalam niatnya, insyaallah Allah akan bukakan untuknya jalan-jalan kebaikan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan hidayah untuknya menuju kepada jalan-jalan kami. Anda pernah mendengar bahwa seandainya pemerintah memakai cara hisab dalam menentukan awal Ramadan, kita tetap wajib ikut pemerintah. Ya, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Di kalangan jumhur ulama, kalau pemerintah menentukan masuknya Ramadan dengan cara yang keliru, kita tetap ikut kepada pemerintah. Tetap ikut kepada pemerintah. Di madhab Malikiyah dikatakan bahwa mereka tetap puasa dengan hilal yang dengan ruqyat syar'i yang benar. Ini di madhab Malikiyah. Iya. Dan tentunya sebenarnya menjadi ukuran di dalam masalah ini adalah sebuah hadits. Dan ini yang menjadi dasar di dalam berpijak. Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Berbuka adalah hari di mana kalian semua berbuka. Dan Idul Adha itu adalah hari di mana kalian semuanya menyembelih. Jadi diukur dengan kebersamaan, dengan semuanya. Dengan semuanya. Iya. Jadi kalau dia di bawah sebuah pemerintahan, ya, menentukan suatu tanggal akan hari Id atau hari berpuasa tidak sesuai dengan syar'i, maka kita wajib ikut
kepadanya. Iya, ikut. Sebagian ulama mengatakan dia ikut zahiran wa batinan, ikut secara zahir dan batin. Dan sebagian ulama ada yang berkata dia ikut zahirnya saja, adapun batinnya dia puasa sendiri, tidak usah bilang-bilang sama orang. Iya, tidak usah bilang-bilang. Jelas ya? Tapi secara umum dia tampakkan bahwa dirinya bersama dengan kebanyakan orang. Nah, ini sifat orang yang berada di atas sunnah. Berjalan di apa? Di atas sunnah. Ya, tapi memang di kondisi di negeri kita ini banyak hal yang ajaib memang. Apalagi ya, pemerintah yang tidak terlalu tegas terhadap orang yang berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Ya, kadang pemerintah menyatakan tidak ada masalah semuanya. Ya, kalau dikatakan tidak ada masalah semuanya, ya itu artinya ada keluasan. Ya. Kalau pemerintah menentukan dengan cara hisab, kita ikuti cara ruqyat hilal, tidak ada masalah. Karena asalnya dia bolehkan semuanya. Apalagi di sebagian negeri, ada sebagian negeri pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Ya. Kita ikuti yang mana? Semuanya pemerintah. Hah? Maka di sini dalam memposisikan hadits, seorang harus pandai meletakkan bahwa awal berpuasa, hari Idul Fitri, Idul Adha, itu harus ikut kepada kebanyakan orang. Ikut kepada kebanyakan manusia. Dan disinilah posisi syariat kita. Dari ciri umum di dalam syariat kita adalah menjaga kebersamaan, menjaga persatuan. Ya. Hal-hal yang bisa merusak persatuan tersebut, walaupun ada maslahatnya, kadang ditinggalkan maslahat itu. Karena maslahat persatuan lebih besar daripada itu. Dan ini kaidah ya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi fatwa, kalau seorang berada di tengah masyarakat, kebanyakan masyarakat itu kalau sholat, baca Al-Fatihah, dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia menjadi imam, dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia sendiri memandang sunnahnya tidak dijaharkan. Karena menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan daripada maslahat dia melaksanakan sunnah yang dia ketahui. Jelas ya? Dan ini fikih di dalam syariat penting untuk diperhatikan. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, ya, yang memandang di dalam permasalahan-permasalahan umum kaum muslimin itu bukan ulama, bukan orang-orang yang berilmu. Betul ada orang-orang yang ditunjuk dengan jari, dianggap sebagai orang yang berilmu. Tapi hakikatnya bukan orang yang berilmu. Ya. Berilmu bagaimana? Bahasa Arab aja tidak mengerti. Menafsirkan ayat sembarangan. Agama ini bukan sembarangan. Berbicara tentang masalah agama. Kalau ada orang yang berbicara tentang tentang orang sakit, ya. Sakitnya bukan sakit sembarangan lagi, berkaitan dengan sakit yang sangat khusus pada tulang. Ya. Kemudian seorang profesor ahli pertanian memberikan resep. Ya. Ini cocok atau tidak? Diterima atau tidak? Ya, pasti akan berteriak orang-orang. Tidak mungkin. Apa hubungannya pertanian dengan kedokteran? Ya kan? Tapi subhanallah kalau bicara masalah agama bukan ahlinya, oh nggak ada masalah. Yang penting dokter di depannya profesor. Ya. Walaupun sananya bidangnya kedokteran, sana pertanian, sana peternakan, ya bicara tentang agama, ya, semuanya merasa dirinya mampu. Padahal kadang, ya, memahami dari nas-nas Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, mereka tidak mampu memahaminya dengan baik. Karena itu hendaknya bertakwa kepada Allah, berbicara tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Bahkan menurut Ibnu Al-Qayyim, dia adalah dosa yang paling besar. Karena kesyirikan itu sendiri munculnya karena apa? Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Istri saya punya hutang puasa Ramadan tahun lalu. Belum tuntas dia mengqadha. Pada bulan Sya'ban tahun ini dia keburu hamil dan merasa tidak sanggup menuntaskan qadanya. Apa yang harus dia lakukan sebelum masuk Ramadan tahun ini? Apakah bayar fidyah saja atau harus qadha? Nah, kalau kewajibannya dia mengqadha, mengganti puasa, kewajibannya mengganti puasa, tidak boleh dibayar fidyah.
Ya, jadi kalau misalnya seperti yang disebut di sini, baru dia bayar sebagian keburu hamil, maka yang sebagian ini ditunggu. Kapan dia sudah melahirkan, punya kesempatan lagi, segera dia bayar qadanya. Masih adakah di zaman kita ini orang dari kalangan budak? Apakah budak sama dengan pembantu rumah tangga? Ya. Budak itu adalah tawanan perang yang disebut budak. Jadi kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir. Ya, di antara syariat boleh memperbudak orang-orang kafir tersebut, laki-laki maupun perempuan, dan hikmahnya sangat banyak di dalam syariat. Dan dimaklumi bahwa perbudakan ini bukan hanya ada di syariat umat Islam, ada di syariat agama yang lainnya. Ya. Ada syariat agama yang lainnya. Karena itu tempat-tempat perbudakan, bekas-bekasnya ada di mana-mana. Ya. Jelas ya? Ada di syariat agama yang lain. Hanya saja di dalam syariat kita diatur dengan sangat indahnya, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Dan orang yang tidak mempelajari syariat Islam tentang perbudakan, dia hanya dengar dalam Islam boleh diperbudak, dia anggap ini terlalu keras, terlalu bertentangan dengan peri kemanusiaan. Ya. Tapi dia tidak mengenal bagaimana syariat Islam dalam hal ini. Tentunya dia tidak bisa memahami hakikat dari pensyariatan ini. Coba bayangkan dari indahnya syariat perbudakan, Allah jadikan pembebasan budak untuk menebus banyak kesalahan-kesalahan di dalam banyak ibadah. Kafarah membayar budak ini bukan di dalam masalah puasa saja, dalam puasa, dalam membunuh jiwa, dalam sumpah, ya, dalam kafarah dihar. Baik, ini beberapa tempat disyariatkan membayar budak dengan membebaskan seorang budak. Dan ini termasuk keindahan di dalam syariat kita. Ya. Jadi sekali lagi jangan dipahami budak seperti pembantu rumah tangga ya. Ya. Bantu rumah tangga itu bukan budak namanya, tapi pekerja. Orang yang kita upah bekerja kepada kita. Ya. Kedudukannya sama saja. Dia kerja sebagai PNS, ya. Juga pekerja juga namanya. Kerja sama siapa? Kerja sama pemerintah. Cuma membantu rumah tangga ini dia kerja kepada pribadi, person tertentu. Iya. Jadi semuanya sama dari sisi hukum pekerja. Baik. Bagaimana tata cara pembayaran fidyah untuk ibu hamil dan menyusui? Saya sudah terangkan tadi ya sebagian pembahasan. Kalau ada yang pertanyaan khusus yang ingin ditanyakan tidak ada masalah. Tapi ketentuan umum saya sudah terangkan. Apakah pembayaran fidyah dilakukan setelah bulan Ramadan? Tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan. Tapi saya terangkan tadi kaidahnya, membayar fidyah setelah apa? Setelah meninggalkan puasa. Ya kalau di Ramadan ini misalnya sudah berlalu 7 hari. Ya, kita di hari ke-8 ya, sudah berlalu 7 hari. Dia ingin bayar 7 hari di hari ini, hari ke-8 tidak ada masalah. Sebab dia sudah apa? Sudah meninggalkan 7 hari. Ya. Pada saat makan sahur, makanan belum habis dimakan. Adzan sudah terdengar. Apakah makanan tetap dihabiskan atau berhenti makan? Ada hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yada'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan sedangkan bejana makan masih di tangannya, jangan dia letakkan bejana makan itu sampai dia selesai menunaikan hajatnya dari makan itu. Ini hadits dilemahkan oleh Abu Hatim dalam Al-Ilal dan disyaratkan kelemahannya oleh Al-Baihaqi dan selainnya. Ya, dari sisi riwayat dia lemah. Anggaplah hadits ini sebagai hadits yang kuat, maka maknanya harus diarahkan seperti yang diarahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau katakan bahwa hadits ini yang dikata sahih, maka maknanya adalah kalau dia mendengar adzan muadzin yang adzan sebelum waktunya. Ya. Sebab di adzan subuh ada keluasan ya, boleh muadzin adzan sebelum apa?
Sebelum subuh ada adzan pertama. Ya kalau misalnya waktu subuh jam 4.30 dan si muadzin biasanya di adzan jam 4.15, tidak ada masalah. Dengar adzan tetap makan, tidak ada masalah. Sebab memang masih ada waktu apa? 15 menit. Tapi kalau muadzinnya ada tempat waktu, ini nggak boleh, harus berhenti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makanlah dan minumlah kalian sampai tampak waktu subuh. Jadi makan dan minum akhirnya kelihatan waktu subuh, masuk waktu subuh, berhenti. Iya. Dan juga berdasarkan hadits Ibnu Umar, hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, dan banyak lagi hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Karena itu, kalau muadzinnya adzan tepat pada waktu, ya, maka seorang itu harus segera berhenti dari makan dan minumnya. Iya, dari makan dan minumnya. Baik. Apakah seorang yang tidak berpuasa karena udzur yang syar'i akan tetapi tetap menggantinya di hari lain atau fidyah tetap mendapatkan keutamaan puasa seperti hadits man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi? Ya kalau dia punya udzur insyaallah dia tetap mendapatkan keutamaan ini. Ya, karena udzur yang menghalanginya di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada seluruh hambanya. Apabila seorang wanita karena kesibukan hamil dan menyusui sehingga tidak bisa mengqadha puasa hingga akhir bulan Sya'ban. Dan ketika hendak mengqadha datang haid hingga masuk Ramadan. Apakah baginya kafarah? Ya, ini maksudnya dia memiliki tunggakan ya. Karena hamil dan atau menyusui. Kalau seorang yang hamil dan menyusui, kewajibannya membayar fidyah ya. Dan membayar fidyah itu boleh dibayar walaupun di bulan Ramadan sekarang tetap dia bayar. Iya. Tapi kalau yang dia maksud dia punya tunggakan puasa karena selain hamil dan menyusui belum dia bayar, kemudian masuk Ramadan, maka dia bayar nanti setelah Ramadan. Apabila seorang memiliki rencana safar, akan tapi belum pasti, sehingga dia berkata pada dirinya, saya akan berpuasa, akan tetapi bila jadi safar, saya akan berbuka. Tidak ada masalah ya kalau seperti ini. Ya kalau dia niatkan berpuasa saja, tidak ada masalah. Kalau ternyata setelah itu besoknya safar betulan, ya dia berbuka pada saat dia safar. Ya. Yang jelas niat itu harus dipastikan. Dia meniatkan. Berdasarkan hadits Zaid, apakah akhir waktu sahur pada adzan subuh atau pada iqamah untuk salat? Akhir waktu sahur adalah pada adzan subuh ketika telah terbit fajar subuh. Nah, dan ini saya lupa terangkan ya bahwa kebiasaan di tengah masyarakat kita yang disebut dengan nama imsakiyah Ramadan. Jadwal imsak. Jadwal imsak 10 menit atau 15 menit sebelum apa? Sebelum adzan. Ini adalah hal yang tidak ada dalilnya. Ya. Karena Allah menghalalkan boleh makan sampai adzan. Kenapa dia haramkan 10 menit dan 15 menit ini untuk manusia? Disebut dengan jadwal imsakiyah. Apa hukum berkumur-kumur wudu pada saat puasa? Khawatir ada air masuk. Boleh saja berkumur-kumur, tidak dilarang. Karena Rasulullah memerintah berwudu dan mengajarkan wudu dengan berkumur-kumur. Dan beliau tidak membedakan antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa. Iya. Karena itu diperbolehkan. Kalau misalnya masuk ke tenggorokannya di luar kesengajaannya,
maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seorang berkumur-kumur misalnya wajar, biasa, tapi tanpa dia sadari ada yang masuk ke tenggorokan, ini insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Demikian pula bagi orang yang berpuasa, boleh dia mandi. Ya. Mandi 3 kali sehari pun tidak ada masalah. Dia mau berenang juga tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai ada air yang masuk ke dalam lehernya. Itu saja. Kemudian sini ada yang bertanya apa hukum menggosok gigi. Ya, tidak ada larangan ya dalam menggosok gigi, diperbolehkan. Hanya saja kalau dia menggosoknya menggunakan kayu siwak, itu lebih afdal. Kalau digosok pakai gosok gigi dan menggunakan pasta gigi, disyaratkan pada pasta gigi itu bukan pasta gigi yang mengandung bau kuat bisa masuk ke pencernaan. Pasta gigi yang tidak memiliki bau yang kuat, yang bau memiliki bau yang ringan saja. Baik. Jika mani keluar pada saat bercumbu dengan istri, saat berpuasa dan telah lewat Ramadan tahun lalu, akan tapi sampai sekarang belum mengganti puasa karena tidak tahu, hal itu membatalkan puasa. Apa yang harus dia lakukan? Tadi saya sudah sebut 2 pendapat ya dalam hal ini. Ya, saya sendiri secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kafarah itu adalah hubungan suami istri. Ya, adapun hal yang tidak sampai ke sana tidak membayar kafarah. Tapi bagi siapa yang memegang pendapat jumhurul ulama, maka kewajibannya dia membayar kafarah. Ya. Dan ketidaktahuan seseorang pada saat itu tentang hukum itu tidak menggugurkan kewajiban. Kapan dia tahu, segera dia laksanakan. Bagaimana hukum berdebat di waktu puasa? Debat dalam perkara dunia bukan agama, seperti debat dalam diskusi suatu masalah pekerjaan kantor. Ya, kalau debat untuk suatu hal yang baik, keluar dengan suatu hasil yang baik, nggak ada masalah. Tapi kalau debat, ya, dari perkara yang tidak ada manfaatnya, perdebatan yang mengakibatkan ketidakenakan di dalam hati, menjauhkan dari zikir, membuat hati tidak tenang, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Apakah berdoa ketika berbuka atau sholat lail itu mengangkat kedua tangan atau tidak? Kalau dia ingin mengangkat kedua tangan, tidak ada masalah. Ya, sebab ini dari tempat-tempat yang tidak diterangkan, ada larangan di situ. Dan Nabi memberikan ketentuan umum tentang syariat berdoa di situ. Maka insyaallah taala kalau mengangkat tangan tidak ada masalah, tercakup di dalam hadits-hadits umum tentang kesunahan mengangkat tangan ketika berdoa. Innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifran khaibataini. Sungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Allah malu menolak doa seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya. Ya, dikembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, maka ini dari hadits yang menunjukkan tentang keutamaan doa mengangkat tangan. Apakah duduk tasyahud pada sholat witir yang 3 rakaat duduknya iftirash atau tawarruk? Kaidahnya kalau sholat hanya 1 kali tasyahud, duduknya duduk iftirash. Kalau sholatnya ada 2 tasyahud, maka di tasyahud pertama duduk iftirash, di tasyahud kedua duduk apa? Duduk tawarruk. Berapapun jumlah rakaat sholat itu. Jelas ya? Witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat sekaligus. 1 kali salam tidak ada masalah. Kalau dia 1 kali salam, maka duduknya duduk apa? Duduk iftirash, seperti duduk tasyahud pertama. Iya. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa witir yang 3 rakaat di kebanyakan masyarakat kita, 3 rakaat sekaligus ya. Iya. Dan ini sebenarnya ada 2 kaifiat dalam hadis. Boleh 3 rakaat sekaligus dan boleh 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Ini 2 hal, dua-duanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di masjid tempat Anda melakukan salat tarawih, imam masjid melaksanakan kunut semalam dan seterusnya. Imam masjid melaksanakan kunut dalam salat witirnya. Kunut ini sesuai dengan sunnah kah? Apakah sesuai dengan sunnah? Alasannya untuk mendoakan muslimin di Suriah dan Myanmar. Ya, kunut disyariatkan ya di salat witir. Disyariatkan di salat witir. Dan syariatnya dari awal Ramadan. Ya, memang bukan kewajiban, tapi disyariatkan pada seluruh Ramadan. Dan bacaan kunut yang diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali, Nabi berkata supaya membaca Allahumma hdini fiman hadait. Ini kalau dia sendiri ya, tapi kalau dia sebagai imam, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la ya'izzu man adait, wa la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu doa kunut yang diwajarkan kepada Al-Hasan bin Ali. Ini kunut witir namanya. Tapi yang disebut oleh penanya di sini, ini namanya kunut nazilah. Kunut karena terjadi musibah di tengah apa? Kaum muslimin. Kalau doa ini dimasukkan di kunut witir, boleh atau tidak? Ini pembahasannya kembali ke dalam pembahasan apakah di kunut witir itu boleh ada tambahan doa lain selain dari yang diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali atau tidak? Dan jawabannya boleh saja. Boleh saja, tapi afdalnya adalah terbatas dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Nabi kepada Al-Hasan bin Ali. Ya. Jadi, kalau saya simpulkan apa yang ditanyakan oleh penanya di sini, itu hanya hal yang menyelisih yang paling afdal. Perbuatan boleh, tapi menyelisih yang lebih afdalnya. Ya. Saya pernah mendengar bahwa pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tentang berbekam adalah batal puasanya. Ya, saya sudah terangkan ya. Memang di dalam berbekam itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, dan ada yang merinci. Dan merincinya pun berbeda macam cara mereka merinci. Tapi kesimpulannya saya sudah simpulkan, itu yang saya sampaikan. Ya. Sesuai dengan apa yang saya ketahui. Mengapa kalian dalam pergantian bulan tidak menggunakan hitungan hisab? Tapi dalam waktu sholat kalian menggunakan hitungan hisab. Mohon jawabannya. Ya, ini bagus, pertanyaan yang bagus. Ya, hanya saja dibedakan. Penentuan hisab di waktu-waktu sholat bisa dihitung. Karena Nabi ketika menentukan syariatnya, beliau menentukan dengan terbitnya fajar subuh, dengan terbenamnya matahari, tergelincirnya matahari. Hal-hal yang semuanya memang bisa diukur dengan ilmu hisab. Tapi coba dengan melihat hilal. Penentuannya ditentukan oleh Rasulullah dengan apa? Menentukan hilal. Ya, orang ahli hisab saja berbeda pendapat dalam hal ini. Jelas ya? Jadi apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghitungan hisab, waktu sholat, itu perkara yang sudah terjadi. Dihitung pakai hisab pun memang sudah cocok. Enggak ada masalah. Jelas ya? Berbeda dengan apa? Dengan melihat hilal. Ini perkara belum bisa tampak, belum bisa dipastikan. Bagaimana mungkin bisa dipastikan dengan melihat apa? Dengan menghitung secara hisab. Ini perbedaannya. Dibedakan antara dua hal. Bila ada seorang yang baru mengilmui bahwa jima di siang hari bulan Ramadan itu terlarang, apakah ia wajib mengqadha dan membayar kafar sedangkan ia sudah melakukan pelanggaran tersebut selama bertahun-tahun? Ya. Kalau dia melakukannya selama bertahun-tahun, itu tidak menggugurkan mengqadha dan membayar kafar yang sudah berjalan. Jadi sekarang dia ingat, ya, saya berikan ketentuannya. Kalau misalnya hubungan suami istri terjadi beberapa kali dalam sehari, itu kafarahnya cuma dihitung sekali. Tapi kalau terjadi di hari yang kedua, maka dihitung 2 kali. Dihitung 2 kali. Jelas ya?
Kalau misalnya terjadi beberapa kali selama bertahun-tahun, kalau dia bisa mengira-ngira, maka dia hitung dengan perkiraan tidak ada masalah. Dia hitung dengan perkiraan tidak ada masalah, dia bayar kafarah. Iya. Dia membayar kafarah. Baik. Sebab ini hukum di dalam syariat kita berkaitan dengan masalah pelanggaran ini tidak gugur dengan seorang tidak mengetahui ilmunya. Bagaimana dengan suatu bagian di dunia ini yang panjang malamnya atau siangnya, yang malamnya panjang atau siangnya panjang? Apakah tetap mengikuti waktu terbit dan terbenamnya matahari di negeri itu untuk berpuasa? Ya kalau malamnya panjang itu enak ya berpuasa ya. Kalau malamnya panjang. Tapi yang repot itu kalau siangnya yang panjang. Nah, itu yang repot. Dan ini terjadi pada sebagian negeri. Subhanallah, sebagian negeri waktu sholat subuhnya jam 2 malam. Ya. Waktu sholat isyanya jam 11 malam. Waktu sholat isya. Dekat sekali jarak ya. Dekat. Sepanjang masih terlihat matahari, maka itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dan hendaknya setiap muslim memahami bahwa di dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang terbaik untuk dirinya. Iya. Dan dimaklumi di iklim sebuah negeri, kalau dia panjang siangnya, ada hal-hal yang menyebabkan mereka sanggup untuk melakukan hal itu. Ya, apakah dari sisi kondisi pakaiannya, dari sisi makanan mereka dan seterusnya. Dan ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat. Ya. Di tempat-tempat yang sangat panas sekali, banyak pohon anggur yang muncul. Sebab anggur ini ketika dikeringkan menjadi kismis, itu bermanfaat sekali di musim dingin. Bermanfaat di musim dingin. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini sangat membantu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, Maha bijaksana dan Maha memiliki hikmah pada segala syariat yang ditentukan untuk hamba-hambanya. Bila seorang sudah biasa berpuasa normal sesuai dengan daerahnya, namun suatu ketika dia berpindah ke daerah yang malam atau siangnya panjang, dia mengikuti daerah itu atau daerah asalnya? Ya, dia harus mengikuti daerah tempat dia pindah. Ya. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz saya nggak terbiasa, ya. Saya nggak terbiasa. Ya. Maka di sini dilihat keadaan. Kalau misalnya dia tidak terbiasa, tidak mampu mengikuti. Kalau dia tetap berpuasa misalnya akan membahayakan dirinya, membawa kepada kebinasaan, di sini tidak ada masalah, dia berbuka, dianggap sebagai orang yang punya udzur. Dia ganti puasanya di hari yang lain. Jelas ya? Yang mirip dengan ini sering juga ditanyakan tentang orang yang kerja keras di bulan Ramadan. Dia punya izin berbuka atau tidak kerja keras di bulan Ramadan? Ya, ini jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya ya, berbeda-beda orang yang bertanya itu. Hanya saja saya berikan kaidah umum. Asalnya seorang itu tidak boleh mengganggu puasanya dengan bekerja. Iya. Sebab ini adalah suatu ibadah. Kemudian pekerjaan itu banyak, alhamdulillah. Seorang bisa mencari pekerjaan yang lain yang dengannya menutup rezekinya, dengannya dia mendapatkan rezekinya, ya, menutup hajat keperluan hidupnya, dan dia tetap berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Tapi kalau misalnya seorang dihadapkan di kondisi dia tidak bisa terlepas dengan pekerjaan itu, dan dia kalau bekerja tidak akan mampu berpuasa, dipastikan tidak akan mampu berpuasa, ya, maka ini dibolehkan baginya berbuka. Dia dianggap sebagai orang yang sakit. Iya. Tapi ini kondisi yang seperti ini saya kira jarang diketemukan. Karena itu di banyak fatwa Syekh bin Baz, Syekh bin Baz tidak memberi jawaban kecuali apa? Kan banyak pekerjaan lain. Kamu cari kerjaan lain. Ya.
Kadang beliau berikan fatwa, sepanjang kamu bekerja, maka alhamdulillah, sebelum masuk Ramadan 2 bulan sebelumnya kamu menabung. Begitu masuk Ramadan, kamu sisa istirahat saja. Beliau tidak memberikan pilihan lain. Karena kebanyakan orang, ini bukan masalah sebenarnya. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin memberi fatwa, khusus di kondisi yang dia terjepit, nggak bisa keluar sama sekali. Ya, kadang sebagian orang terikat dengan kontrak kerja. Kalau dia tidak kerja, dia malah yang didenda. Dan itu membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya. Ya, dia ingin bekerja, tidak sanggup dengan berpuasa karena beratnya pekerjaan. Ya mungkin di kondisi yang seperti ini, dianggap sebagai orang yang sakit diganti di hari-hari yang lainnya. Baik, masih banyak pertanyaannya, cuman saya kira waktunya sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas untuk pertemuan hari ini dari fikih puasa ada manfaatnya untuk kita semua, selalu bermakna dan berarti dalam kehidupan kita, dan semoga apa-apa yang kita pelajari di hari ini bisa memberikan warna yang baik di dalam puasa kita di bulan Ramadan ini, semakin melipat gandakan pahala dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menerima salat malam kita dan menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal yang bisa melalaikan kita dari ibadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita di bulan Ramadan ini sebagai orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang diterima amalannya, dan orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka, dijamin dengan surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.